Hai, assalamualaikum, welcome back to Cinta Story. Part 4, Orang Misterius. Jodoh tak mungkin tertukar. Part 4. Kok kamu diam aja? Katanya mau buat pengakuan. Tanya Tita heran. Aku cuma mau bilang kalau aku sayang sama kamu. Itu aja. Hehe. Jawab Ardi berbohong. Maafkan aku, Tita. Aku gak bermaksud membohongi kamu atau menyembunyikan semuanya. Tapi aku belum siap mengatakan kalau sebenarnya aku punya seseorang selain kamu dalam hidupku saat ini. Ucap Ardi dalam hati. Tiba-tiba HP Ardi berdering. Ardi hanya melihat ke layar HP tersebut, kemudian menggenggamnya tanpa mengangkat telepon itu. Ekspresi wajah Ardi berubah panik dan terlihat resah. Telepon dari siapa? Kenapa nggak diangkat? Tanya Tita mulai curiga. Gerak-gerik Ardi benar-benar membuatnya ragu dan bingung. Dia sangat yakin kalau Ardi menyembunyikan sesuatu. Bukan dari siapa-siapa, nomor nggak dikenal. Oh iya, aku pinjam toilet dulu ya. Iya, ada di belakang. Balas Tita singkat. Oh iya, sekalian kamu siap-siap ya. Aku mau ajakin kamu jalan sekarang. Ucap Ardi lagi yang dibalas anggukan oleh Tita. Ardi menuju toilet di belakang. Sementara Tita masuk ke kamar untuk bersiap seperti keinginan Ardi. Saat masuk ke dalam toilet, HP Ardi kembali berdering. Dan Ardi pun langsung mengangkat telepon itu. Halo? Kamu di mana sih? Lagi ngapain? Tanya seseorang dari telepon itu yang terdengar kesal. Aku di toilet. Ini masih di toilet sekarang. Ada apa? Balas Ardi. Kok malah nanya ada apa? Apa selama ini harus ada apa-apanya baru aku boleh telepon kamu? Bukan begitu maksud aku. Oh iya, aku lagi sibuk. Nanti aku telepon balik kalau sudah senggang. Sudah dulu ya. Assalamualaikum. Ucap Ardi langsung mematikan teleponnya. Bahkan sebelum seseorang itu menjawab salamnya. Ardi, kamu masih lama di dalam. Apa ada masalah? Tanya Tita dari balik pintu toilet. Dia heran, kenapa Ardi cukup lama di dalam sana. Ardi pun langsung membuka pintu itu dan keluar. Maaf ya, udah buat kamu nunggu. Kita pergi sekarang yuk. Mereka akhirnya pergi berdua dengan menggunakan motor Ardi setelah berpamitan dan minta izin pada ibunya Tita. Ardi memang pria yang sopan dan bertanggung jawab. Dia datang bertamu dengan baik dan meminta izin pada orang tua Tita saat mengajak Tita pergi. Itu sudah membuktikan kalau Ardi pria yang bertanggung jawab. Mereka pergi ke pantai, menikmati sejuknya udara pagi, ditemani pemandangan laut yang indah. Mereka saling menatap dan tersenyum. Kebahagiaan mereka yang dulu terpisahkan jarak dan waktu, kini kembali lagi.
Kamu belum jawab pertanyaan aku kemarin. Apa saat kamu pergi, kamu punya kekasih? Tanya Tita tiba-tiba kembali mengingat sesuatu yang mengganjal di hatinya. Emang harus ya membahas soal itu di saat sekarang? Kamu yakin gak akan mengganggu kebahagiaan kita hari ini? Tanya Ardi bersikap tenang dan santai. Tita pun hanya menggeleng tanpa berkata apapun. Aku pernah punya hubungan dengan orang lain, sama seperti kamu. Tapi itu hanya aku jadikan pelepas sepi, karena gak ada kamu. Dalam hati aku tetap cuma kamu. Gak masalah kan? Kamu jangan marah ya. Kamu mau tahu satu hal gak? Setahun setelah aku pergi, aku kembali saat itu. Karena memang sedang ada libur dan aku benar-benar sengaja kembali untuk ketemu kamu. Tapi waktu itu kita nggak ketemu. Aku mengurungkan niat karena saat itu aku dengar kamu sudah punya yang lain dan melupakan aku. Jadi aku kembali lagi dengan sia-sia. Dan karena itu juga aku akhirnya menjalin hubungan dengan wanita lain, walaupun terpaksa, ungkap Ardi. Maaf, aku nggak tahu. Kalau saja aku tahu kamu akan kembali menepati janji, aku pasti akan tetap setia nunggu kamu. Ardi tersenyum sambil meraih kedua tangan Tita dan menatapnya dalam. Nggak masalah sayang. Kita lupakan semua kesalahpahaman yang pernah terjadi. Yang penting sekarang kita sudah ketemu dan bersama lagi. Itu sudah sangat cukup untuk aku. Ini adalah hal yang sangat membahagiakan buat aku. Ucap Ardi beralih memeluk Tita. Pelukan hangat itu begitu menenangkan. Pelukan pertama yang Tita rasakan dalam hidupnya. Tiba-tiba saja HP Tita berdering dari nomor yang tidak dikenal. Awalnya Tita tidak ingin mengangkat telepon itu dan mengabaikannya. Namun sebuah pesan masuk dari nomor tersebut yang membuat Tita ingin mengangkat telepon itu. Ini Tita kan? Apa Ardi ada sama kamu? Siapa ini? Kenapa dia tahu aku sama Ardi? Dan bagaimana orang ini tahu? Apa hubungannya dengan dia? Tanya Tita dalam hati dengan mengernyitkan keningnya, menatap tajam layar tersebut. Siapa sayang? Kok tegang gitu? Tanya Ardi penasaran. Ada nomor gak dikenal. Kamu tahu nomor ini? Tanya Tita sambil memperlihatkan pesan teks dari nomor tersebut. Ardi sangat terkejut melihat nomor yang tentu saja sangat dikenalinya. Ekspresinya mulai panik dan khawatir. Sayang, gak usah kamu ladeni. Mungkin cuma orang iseng, cegah Ardi. Tapi dia kenal sama kamu. Berarti dia bukan orang asing. Sudah ya, dengarkan aku. Kamu matikan aja HP kamu. Aku juga matikan telepon aku sekarang. Supaya nggak ada yang ganggu kita. Kamu mau kan? Pinta Ardi yang sangat berharap. Dia benar-benar tidak ingin semuanya hancur seketika. Tita hanya mengangguk.
Tapi baru saja dia ingin mematikan teleponnya. Nomor itu tiba-tiba menelpon lagi. Jangan diangkat. Please, dengarkan aku. Jangan angkat telepon itu. Cegah Ardi semakin resah dan panik. Emang ada apa sih? Kamu kenal sama orang yang telepon aku ini? Semakin kamu larang aku malah semakin penasaran mau tahu dia siapa.